Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Juan. How is your day? And I hope Juan is gonna be okay in any situation. So before we are going to the learning activity tonight, let's open by praying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, Juan, actually I do believe ini kelas pertamanya Juan ya. Mudah-mudahan di materi Ford Meeting tentang reference, preceding, following question, and comparing to text adalah bagian pembukaan yang bagus buat Juan gitu. So, kita masuk ke materi kita hari ini. Check it out. Jadi, Juan, Kak Ian menyusun tiga hal di mana tentang reference, preceding, following question, sama comparing to text. Nah, referensi itu atau rujukan kata atau kalau kita bilang itu daftar pustaka ya. Itu jenis soal yang menanyakan tentang objek atau berupa benda ataupun orang. Pertanyaannya seputar referensi ini biasanya berupa kata ganti atau pronouns dari it, he, she, they, dan yang lainnya. Tentang itu bisa them, us, our, dan lain-lain. Yang dimana pronouns di sini bisa berganti apa saja. Bisa itu subjek, bisa menjadi objek atau adjektif sekalipun seperti itu. Nah, selanjutnya preceding following question. Dia ini jenis pertanyaannya meminta buat menentukan topik sebelum paragraf pertama. Sedangkan untuk following question merupakan jenis pertanyaan yang meminta kita buat menentukan topik sesudah paragraf terakhir. Jadi kalau misalkan preceding question itu preceding sama following, kalau preceding itu perhatikan di paragraf pertama awal, ya, in the first line. Kalau yang di followingnya in the last line or the last paragraph seperti itu. Nah, selanjutnya comparing the text atau membandingkan dua teks yang dimana dua teks di sini apakah ada keterkaitan mulai dari tujuan, kesimpulan, topik utama dan lain-lain sesuai konteks pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk karakteristik reference, kita fokus ke reference. Itu ada the word titik-titik in line X refers to, terus what does the word refer to, sama the pronoun they in line X refers to. Kemudian untuk strateginya, kenali ya. Udah kenalan, usahakan Juan udah kenalan sama I, you, they, we, he, she, it, them, us, apalagi your, her, him. Nah, itu harus sudah kenal tuh ya. Kemudian perhatikan kalimat subjek atau objeknya ini ngarahnya kemana. Jadi usahakan perhatikan kalimat sebelumnya gitu. Dicocok-cocokkan. Bersyukurlah kalau misalkan Juan punya kemampuan bahasa Inggris di atas 50%. Itu sangat membantu untuk menyesuaikan reference seperti itu. Oke, em, kalian pengen tahu Juan ada modulnya untuk bab 6 reference, kira-kira ada nggak? Yang di grup, iya betul banget yang di grup. Ada nggak? Diunduh dulu ya, kalau belum diunduh, diunduh dulu. Ya. Yang diunduh itu reference ya, bab 6, 7, sama 8 ya. Jadi silahkan dulu diunduh ya, bab 6 sampai 8 ya. Kalau udah diunduh, kasih tahu Kak Ian, biar Kak Ian bisa putar alarm. I mean the timer.
Udah diunduh atau belum? Kalau udah diunduh untuk eh, mau bab 6 sampai 8, langsung persiapkan jawabannya atau silakan kerjakan soal latihan bab 6 reference dari 1 sampai 6. Kak Ian kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi di jam 7.21 usahakan udah selesai. Oke, good luck. Bab 6 sampai 8, tapi kerjakan di bab 6 dulu ya, tentang reference. Nah, bab 6 reference.
Oke, Juan udah selesai ngerjain soal bab 6-nya dari 1 sampai 6. Kalau udah bisa diketik, kalau belum juga kasih tahu ke Ian gitu. Sudah oke, siap-siap ya Juan. Kita akan latihan ya. Oke, siap-siap. Kita masuk ke soal nomor 1. Ke soal nomor 1, the word themselves in line 2 refers to apa? Themselves, diri mereka sendiri. Itu ngarahinnya kemana? Ke siapa gitu? Dia origin. Jawabannya ada dua. Kalau bisa salah satunya apa? Kalau Juan ngerasanya jawabannya apa? C atau D? Oke, jawabannya yang benar adalah ya, betul ya. D. Themselves itu ngarahnya ke roots ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. The word this in line 11 refers to apa? Untuk soal nomor 2. Oke, betul banget ya. Untuk soal nomor 2 jawabannya B. Selanjutnya, nomor 3. Kalimat it ya, atau kata it itu merepresentasikan apa? Violence, psikologi, psychological aspect, bullying, psycho violence, atau geografi. Oke, betul ya. Untuk nomor 3 C jawabannya betul ya. Bullying. Karena memang arahnya itu ke bullying. Selanjutnya, nomor 4. The word it in line 4 refers to apa? The Summit-nya kah? The National Park, Washington, MC Rancher, atau The Cascade Range? Betul ya, karena dilihat dari sini, the mountain summit is broad and round. Ya, itu betul. Ya, bagus nomor empatnya, bagus ya. Sekarang nomor 5, what does the word this in line 10? It refers to apa? Snowfields, steam and gas jets, glaciers, streams and waterfalls, atau ice caps? Di line 10. Glaciers, ya betul banget ya. Betul, glaciers. Karena kelihatan di kalimat terakhir, di mana which give rise the over 40 glaciers itu 40 glaciers. Selanjutnya terakhir nomor 6, the word which ya, atau kalimat yang mana itu mengarahnya ke siapa? Forest, wildflower, alpine meadows, atau glacial valleys, atau glaciers? Nomor 6, forest which.
Oke, jawabannya hmm, yang cocok adalah C ya, untuk nomor 6 ya. Karena apa? Kalau kita perhatikan, there are alpine meadows. Karena forest extend to 4,015 feet, di mana terdapat alpine meadows between itu. Jadi kalimat pertamanya adalah alpine meadows. Jadi jawaban nomor 6 adalah C ya. Kalian ngerasa Juan cuma salah di nomor 6 ya. Untuk 1 sampai 5-nya aman ya. Apakah ada soal yang belum terjawab? Itu tentang preceding following question. Sambil kalian jelaskan, Juan silahkan siap-siap untuk membuka soal dari bab 7 tersebut ya. Karakteristik atau dalam preceding following question itu, the paragraph bentuk karakternya itu adalah the paragraph preceding the passage probably truth what is most likely in the paragraph following the passage, sama yang terakhir the part preceding or following the passage will likely discuss about gitu. Pada paragraf sebelumnya ya, di baris pertama itu menyampaikan pesan tentang apa? Yang nomor 2, apa yang sangat membuat paragraf tersebut tersirat dari paragraf terakhir. Terus sebelum atau setelah paragraf ini dipesankan apa yang didiskusikan gitu. Adapun strateginya perhatikan saja soalnya dari precede ya, following follow ya. Selanjutnya untuk preceding baca baris pertama di paragraf pertama ya, in the first line. Kalau following ya the last paragraph in the last line. Dari simpulkan saja dari preceding sama following itu di bagian pertama. Oke, selanjutnya siap-siap. Kalian kasih waktu berapa soal? Ada 5 soal, 10 menit untuk menjawab soal tersebut ya. Good luck.
Oke, bagus. Kita masuk ke soal nomor satu. Ya. What topic does the paragraph preceding? Nah, itu diperhatikan di first line-nya untuk soal nomor satu. Apa jawabannya untuk nomor satu? B. Jawabannya yang cocok ya itu adalah E ya. First at first life condition ya. Karena di paragraf satu ini bisa kita perhatikan ya. The explanation show that life condition, nah itu sangat jelas banget ya. Udah paham, Juan? Jadi perhatikan di teks pertamanya. The explanation shows that life condition. Nah, ya. Jadi itu tentang at first life condition ya, bukan health improvement ya. Perhatikan di first line, first paragraph. Udah paham? Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 2. What does topic the paragraph following the passage likely discussed? Perhatikan belas paragrafnya ya. In the first line, of last paragraph ya. Up, ya betul ya. Bagian terakhir ini tentang measuring the sanitation ya, effectively used to eliminate harmful organism ya. Tuh, benar nomor 2. Selanjutnya nomor 3. What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Ya, perhatikan first line of last paragraph. Nomor 3 jawabannya apa? Iya, betul banget. Ya, an example of mental ill health research with voluntary participant. Ya, bagus banget. Dari life expert opportunities ini maksudnya tentang um, voluntary participant. Selanjutnya, nomor 4, the paragraph preceding the passage most probably discusses. Perhatikan first line, first paragraph. Apa jawabannya untuk nomor 4? C. Kita lihat a different hormone ya. The next hormone is anipyrine and adrenaline. The hormone is natural secretion of adrenal glands in humans body. Ya, absolutely ya. Perbedaan hormon empirement dan adrenalin ya. Jadi ya jawaban nomor 4 adalah C ya, a different hormone. Terakhir, nomor 5. The paragraph preceding the passage most likely discusses apa? Iya, betul ya. New first for Cataract Nair issues to public ya. Jadi kalau kita perhatikan di first line di sini, a new several alternatives is on the way ya. Is on the way mean it's still identified, masih diidentifikasi lah permasalahan katarak nih ya. Oke, bagus ya. Cuma salah satu aja ya si Juan di nomor satu tadi ya. Nah, diperhatikan lagi. Preceding itu berarti perhatikan baris pertama, paragraf pertama, kalau following baris pertama di paragraf terakhir seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tentang comparing two text ya. Jadi comparing two text ini ya membandingkan dua teks ya ada karakteristiknya. Yang pertama itu beberapa template pertanyaan seperti which of the following themes is mainly discussed the in both passage ya. Berdasarkan tema di atas itu fokus diskusinya dari dua teks apa gitu. Berdasarkan statement terbaik di pesan di atas itu yang mana gitu. Terus yang nomor 3, berdasarkan gambaran terbaik pada tema di atas itu di garis bawahnya pesannya apa. Dan yang terakhir
berdasarkan statement yang merepresentasikan kedua teks di atas kecuali ya yang bukan tuh berarti itu berarti perhatikan aja dan strateginya ya perhatikan soalnya dan apa yang sering dominan di sini yang sering dibahas dan temukan kata-kata yang dimana kata-kata tersebut merepresentasikan dari artikel tersebut seperti itu ya singkatnya. Oke, test of your mind. Ya, siap-siap untuk mengerjakan soal nomor 8. Bab 8 ya. Dari 1 sampai 5, Kak Ian kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, ditunggu.
Gimana Juan? Udah selesai soalnya dikerjakan untuk di bab 8 compare and to text. Oke, bagus ya. Baik, kita sama-sama perhatikan ya. Untuk di soal nomor satu, the topic discussed in both passage is dari teks satu, teks 2 itu mendiskusikan topiknya tentang apa? Intention of two men to become the US President ya. Sebenarnya kalau the intention itu niat ya, intentions itu niat. Kalau kita perhatikan lagi di soal em, di teks satu ini, ya, Thomas could many things ya. Dia bisa banyak hal. Sebagai seseorang yang muda, petani sekaligus seorang lawyer di Virginia ya, dia termasuk dia juga salah satu penemu ya atau ilmuwan lah gitu loh, ilmuwan yang inventor dan termasuk filosofer juga ya. Jadi Jefferson ini merepresentasikan tentang dirinya lah gitu. Entah itu akhir hayatnya atau akhir hidupnya, pencapaian dan lain-lain. Kemudian John F. Kennedy ya itu sama sama halnya dengan si Jefferson. Kalau si Juan jawabnya the intention ultimate to become the US President, kalian rasa kurang tepat ya. Karena kenapa? Si teks satu ini tidak ada menyinggung tentang presidensial. Presidensial dalam artian um, keinginan Thomas dalam dalam menjadi itu tidak, tapi membantu pemerintahan kepresidenan iya gitu. Jadi yang cocok itu untuk nomor satu ya, itu adalah D ya, two brilliant and charismatic US presidents ya, gitu. Jadi bukan the intention of human to become the US ya, karena John F. Kennedy itu kan sudah jadi presiden. Sedangkan untuk Thomas Jefferson itu dia bukan berniat menjadi presiden, tapi dia terlibat gitu, berkontribusi untuk mengembangkan Amerika, make the great America again itu apa kalimat yang sering mereka gaung-gaungkan ya di politik mereka, make America great again. Nah, jadi ya yang cocok itu adalah D ya, the two brilliant and charismatic US President. Karena apa? Teks satu menceritakan pencapaiannya Thomas ya Jefferson, yang teks 2 sama Kennedy juga diceritakan pencapaiannya sebagai presiden. Jadi mereka tuh sama-sama orang Amerika ya, sama-sama orang Amerika yang merepresentasikan keberhasilan mereka sendiri selama akhir hayatnya gitu ya. Nomor satu D. Selanjutnya nomor dua. The statement about Jefferson and Kennedy is true that boy in the that in that they both. Statement yang merepresentasikan yang benar antara Jefferson sama Kennedy itu apa? Had development programs for their country. Betul banget ya. Kak Ian no comment karena kamu juga udah tahu banyak sekali pencapaian-pencapaian Jefferson sama Kennedy di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 sampai 5. Nomor 3. In line 1 till 5, the author of passage 1 mention activities to suggest dolphins apa? Dari baris 1 sampai 5. Have skills usually associated with humans ya. Jawabannya ya, betul ya.
kemampuan dolphins ini hampir menyerupai ya, bukan bisa seperti ya, bukan persis tuh enggak, hampir saja seperti itu. Selanjutnya nomor 4 ya, nomor 3 tuh E ya, sudah benar. Nomor 4, the author of passage 2 would most likely response the last sentence of passage 1 by apa? Penulis penulis dari pesan kedua itu merepresentasikan respon di paragraf terakhir di B, observing that intelligence does not mean the same thing for every species. Betul banget ya, betul ya, betul. Jadi nomor 1 ini how bagaimana lumba-lumba itu interact interact uh, the intelligence ya, sedangkan passage B-nya itu bagaimana intelligence-nya dolphin itu uh, berpengaruh terhadap dirinya dolphins atau diri binatang tersebut terhadap manusia gitu loh. Perspektif previewnya seperti itu. Jadi betul jawaban nomor 4 itu B ya. Terakhir untuk nomor 5, which generalization about dolphins is supported by what passage? Yang mana? Tentang generalisasi. D. Betul ya, D ya. They have certain degree of intelligence ya. Jadi secara tidak langsung kecerdasan mereka um, menyerupai hampir menyerupai manusia, hampir saja seperti itu. Bagus ya. Kalian lihat Juan di sini lumayan terbiasa ya untuk mengerjakan soal to text paragraf ya. Dan kalian tidak melihat ada kesulitan ya. Mungkin dari preceding following question sama reference aja tadi yang rada-rada terkecoh ya. That's it. Oke, untuk pertemuan kita hari ini tentang reference ya, preceding following question sama to text passage sudah selesai ya. Nah, kalau reference tadi ingat, reference itu perhatikan kalimat subjek ya, ataupun objek dari it, they, she, he, us, our, dan lain-lain. Nah, yang bentuk subjeknya seperti itu. Dan kemudian untuk preceding sama following, kalau preceding perhatikan first line in the first paragraph, kalau following first line of last paragraph ya. Dan selanjutnya untuk to text paragraf itu perhatikan saja kontekstual apa yang lebih dominan pembahasannya seperti itu. Ya Juan, kira-kira ada pertanyaan Juan untuk pertemuan kita hari ini? Sepertinya tidak, Kak. Oke, gimana menurut kamu soal materi kita hari ini cukup menguras tenaga atau ya Kak kayaknya masih bisa diikutin gitu. Menurutmu kayak gimana? How do you think Juan? Gimana menurutmu? Soalnya cukup mudah atau rada-rada gitu? Agak sedikit saja. Oke, betul ya. Nah, mudah-mudahan em, latihan yang mungkin Juan ada punya bukunya, mudah-mudahan sering-sering latihan dan mudah-mudahan terbiasa. Kalau kalian lihat di sini kayaknya Juan sudah pernah ada latihan seperti itu, sehingga kalian lihat di sini ke Juan tidak ada kesulitan selama menjawab dan waktu yang kalian berikan pun juga terkesan sedikit sebenarnya, terkesan cepat gitu lah 10 menit, 10 menit rata-rata seperti itu dan kalian lihat kamu cukup term management untuk waktunya seperti itu. Mudah-mudahan konsisten ya, dipertahankan semangat belajarnya. Jangan sampai apapun yang sudah kamu rencanakan itu sia-sia seperti itu. Pesan kalian buat Juannya. Oke, kalian rasa cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Juan untuk pertemuannya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi, lebih interaktif lagi, lebih baik lah daripada
hari ini. Yang hari ini Juan terkecoh satu dua soal. Mudah-mudahan di next meeting you can handle as much as you can. That's it. Okay, Juan, that's all from me. Thank you so much. And I'm as your English tutor in literary A. You know, we'll get sorry too much if any mistake on my word in my action. So let's get close our lesson today by praying Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. That's all from me, Juan. Thank you, and don't forget your dinner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day and have a good night, Juan. Thank you, Kak. Yeah, thank you too, Juan. Wish you luck.